saja. Jadi kalau kita mendapati ini proposisi ada operasi himpunannya, ini nanti kita bisa membuktikan dengan beberapa beberapa metode atau beberapa cara. Yang pertama adalah dengan diagram Venn, tapi ini sangat jarang digunakan secara matematis, secara ilmiah mungkin keabsahannya bisa diterima ketika himpunannya kecil. Tapi kalau himpunannya himpunan besar, apalagi himpunan tak hingga kan, kayak bilangan bulat, bilangan asli, bilangan real kan himpunan tak hingga itu. Nanti kita membuktikan dengan diagram Venn gini nggak bisa terlalu banyak anggota himpunannya gitu ya, dan tidak merepresentasikan sepenuhnya gitu, kira-kira gitu. Kalau himpunan-himpunan kecil sih nggak masalah, himpunan 1 sampai 10 misalkan, itu masih oke lah. Yang kedua, kita bisa menggunakan tabel keanggotaan juga oke. Jadi ini seperti yang kita pelajari di pembuktian proposisi dulu itu. Tapi kalau sekarang pakainya 01 ini menunjukkan bahwa 0 itu adalah tidak gitu ya, tidak terdapat dalam himpunan itu. Jadi elemen tidak terdapat dalam himpunan itu. Kalau 1 itu menunjukkan bahwa elemen terdapat dalam himpunan itu gitu ya. Jadi misalkan di sini sama sih kayak dulu itu. Kalau dulu BB SSS gitu ya. Kalau sekarang 00011 itu. Maksudnya berarti kalau ketiganya ini 000, maksudnya tidak terdapat elemen di dalam ketiganya ABC gitu ya. Jadi kalau tidak di A, tidak di B, dan tidak di C, ya otomatis di B gabungan C ya nggak ada. Di irisannya juga nggak ada. Itu maksudnya seperti itu. Kalau yang bawah ini misalkan, berarti dia hanya ada di A gitu ya. Dia tidak ada di B dan tidak ada di C gitu ya. Berarti gabungan B dan C dia juga nggak ada, karena di B tidak ada, di C tidak ada. Tuh, terus yang terakhir ini contohnya. Oh, dia ada di ketiganya. Dia ada di A, dia ada di B, dia ada di C. Nah, ini berarti di gabungan B dan C dia pasti ada. Gabungan B dan C diiris dengan A ada gitu ya. Karena di sini ada, di A ada, berarti irisannya ada. Irisan A dan B ada, dan seterusnya teman-teman, seperti ini ya. Nah, sama seperti di logika proposisi dulu, pengambilan kesimpulannya. Kalau nilai ini, halo, masih ada yang minta di admit. Oke. Kalau ini nilai pada kolomnya ini sama, ini kan yang ingin dicari tadi. Ini sama ini, oke, isinya sama semua. Ini 0000111, ini juga 0000111. Berarti keduanya ini sama, gitu ya. Itu kalau pembuktian dengan tabel keanggotaan. Kalau dulu kan tabel kebenaran istilahnya, kalau sekarang tabel keanggotaan. Kemudian ini paham ya, nggak bingung kan? Mirip-mirip dengan tabel kebenaran dulu. Bingung nggak Anda kira-kira? Jelas nggak? Jelas Bapak. Jelas ya. Oke, sip. Nah, ini dengan aljabar himpunan. Oke, aljabar himpunan yang nggak gimana sih Pak? Yang sifat-sifat banyak itu yang dulu kita tampilkan dalam bentuk tabel itu ya teman-teman. Yang kayak gini itu ya. Ini namanya aljabar himpunan. Hukum-hukumnya bagaimana? Ini. Nah, ini. Hukum-hukum himpunan atau aljabar himpunan ya sama aja. Nah, kita bisa menggunakan sifat-sifat seperti ini untuk melakukan pembuktian. Ini mungkin relatif lebih simpel karena asal tahu sifatnya gitu ya, asal hafal sifatnya. Nggak harus hafal sebenarnya, kalau kita paham mudah kan ini. Oh, komutatif, oke, berlaku. Oh, ini asosiatif itu kayak gini gitu ya. Oh, distributif itu kayak gini. Ini didistribusikan ke sini dan ke sini gitu ya. Lah, ini hukum De Morgan itu berarti dibalik semua. A menjadi negasinya, B menjadi negasinya gitu ya, atau komplement, sorry. Kalau di himpunan namanya komplement, bukan negasi ya. Kemudian ini gabungan menjadi irisan itu ya. Mirip seperti pada logika proposisi atau kalimat matematika dulu. Nah, itu kalau kita paham itu untuk membuktikan sifat-sifat yang memuat operasi himpunan, nah ini lebih simpel, tidak perlu pakai tadi ya, tidak perlu pakai tabel atau menggambar himpunan diagram Venn tadi gitu. Jadi ini misalkan buktikan bahwa sifat ini itu berlaku atau tidak gitu ya. Nah, ini kita menggunakan apa? Sifat distributif dulu atau hukum distributif. Kenapa? Karena ini sama-sama irisan nih. Ini sama-sama irisan.
dan ini sama-sama A. Berarti bagian ini tuh bisa kita ringkas. A irisan, A irisan. Ini cukup jadi satu di sini. A irisan. Oke, gitu ya. Nah, kemudian ini yang belakang ini dimasukkan ke sini, dalam kurung sini. Nah, ini A irisan, keduanya ini. Nah, ini diringkas jadi satu ke sini. Kemudian yang belakang ini B, B komplement. B komplement. Operasinya apa? Operasi yang menghubungkan keduanya adalah gabungan. Berarti di sini gabungan. Oke ya. Kemudian ini B digabung dengan B komplement itu apa sih gitu ya? Nah, ternyata kita tahu komplement dulu. Jadi kalau kita punya suatu himpunan digabungkan dengan komplemennya ya pasti universal. Jadinya semesta gitu ya. Dia akan jadi universal. Nah, baru ini universal itu adalah hasilnya ini yang dalam kurung belakang ini. Kalau dia diiris dengan A, universal diiris dengan A, semesta diiris dengan A, ya A itu sendiri. Oke, terbukti kan? Ini sama dengan A. Oke, berarti ini terbukti. Lebih simpel teman-teman. Asal tadi ya, asal kita paham ini, paham hukum-hukumnya ini yang berlaku pada operasi himpunan, lebih sederhana. Tidak sepanjang kayak gini kan ya. Bikin diagram atau bikin tabel keanggotaan ini cukup panjang stepnya gitu ya. Cuman kalau gini tidak perlu butuh pemahaman lebih sifat-sifat ini sih, mungkin lebih mudah gitu ya, lebih mudah tinggal bikin semacam tabel kebenaran dulu itu 000 111 dan seterusnya, hanya panjang aja caranya gitu. Kan yang ini sama dengan hukum-hukum ini ya, dan hukum-hukum kayak tadi, hukumnya yang berlaku banyak atau sifat yang berlaku banyak, ini juga sama. Nah, yang terakhir adalah dengan menggunakan definisi. Biasanya ini digunakan nanti dalam bentuk kalimat-kalimat implikasi, gitu ya. Kalimat implikasi lah ditandai dengan adanya ini biasanya subset ini teman-teman, subset himpunan bagian gitu ya, subhimpunan. Contohnya ini. Nah, ini kan tidak dalam bentuk sama dengan tadi. Ini kan kalimat nih. Ada kalimat jika ini dan ini maka ini. Lah, tidak sesederhana ini pertanyaannya. Yang pertanyaan sebenarnya sederhana. Buktikan bahwa ini sama dengan ini gitu aja. Nah, ini kalau seperti ini kita langsung bisa menggunakan hukum ini aljabar himpunan atau kita bisa menggunakan tabel. Tapi kalau yang ditanyakan dalam bentuk kalimat seperti ini, nggak bisa kita menggunakan apa namanya tabel kebenaran gimana ini gitu, nggak bisa. Atau menggunakan operasi masih bisa digunakan, aljabar operasi, tapi nanti dia masuk ke dalam logikanya, masuk ke dalam kalimat-kalimat pembuktiannya ini ya. Jadi bukan benar-benar langsung sekian sama dengan sekian sama dengan sekian seperti ini tadi, enggak kayak gini kan gampang nih ya, ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini gitu aja kan. Tapi di sini harus dideskripsikan ini. Kenapa? Karena ini terdapat hukum sebab akibat gitu ya. Ingat implikasi ya, sebab akibat. Jadi ada atau ini kemarin namanya antecedent dan konsekuensinya. Jadi ya sebab akibat lah mudahnya gitu ya. Sebabnya adalah ini, jika A irisan B sama dengan himpunan kosong dan A itu subsetnya B gabungan C, maka A itu subsetnya di C. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Ini definisi himpunan itu, jika P itu subsetnya di Q, itu artinya gitu ya, jika itu maksudnya artinya apa? Artinya X itu ada di P, jika setiap X ada di P, setiap X yang ada di P gitu, mohon maaf. Untuk setiap X yang ada di P, dia juga ada di Q. Ini harusnya ada X-nya ini. Setiap X yang ada di P, maka juga berlaku X berada di Q atau elemen Q. Nah, karena yang diketahui kan ini ya. Yang diketahui kan ini nih. Salah satunya ini sama ini. Kita pakai yang ini dulu. Nah, yang ini. Karena A itu adalah subsetnya B gabungan C, maka kalau kita misalkan X-nya itu elemen di A, maka X juga elemen di B gabungan C. Ya. Nah, kalau gabungan itu berarti kan ada di salah satunya atau keduanya. Berarti maknanya kalau X itu berada di gabungan B dan C, itu bermakna X ada di B atau X ada di C, atau boleh berada pada keduanya, kan gitu ya.
Nah, perhatikan di sini berikutnya apa? Berikutnya adalah ini teman-teman. Berikutnya adalah mana ya? Ini karena X elemen di A gitu ya, dan irisan antara A dan B itu tidak kosong. Sorry. Adalah himpunan kosong gitu. Maka X itu tidak mungkin ada di B. Kenapa? Gini ya. Kalau digambar mungkin Anda mungkin lebih mudah menangkapnya. A dan B itu nggak punya irisan nih. Ya, dia terpisah atau istilahnya dulu ada yang ingat kalau dua himpunan terpisah namanya apa? Ada yang ingat nggak? Disjoin, saling lepas, betul sekali Mas. Bahasa Indonesia saling lepas, bahasa Inggrisnya disjoin gitu ya. Jadi kalau dia disjoin A di sini, B di sini, lah kalau tadi kan misalkan X ada di A tadi, sejak awal kita sudah memisalkan X-nya di A. Kalau X-nya sudah di A, ini maka X nggak mungkin ada di B. Kenapa? Karena nggak ada irisan keduanya gitu ya. Nah, untuk apa gunanya logika yang ini, logika yang nomor 2 ini untuk apa? Untuk memilih di sini, memilih atasnya tadi. Tadi kan kemungkinannya X itu ada di B, atau X ada di C gitu. Nah, di sini diyakinkan lagi, oh X itu nggak mungkin di B. Kenapa? Karena A dan B itu dia disjoin, nggak mungkin punya irisan. Berarti ya kita pilih yang ini. Nah ini. Jadi kita pilih yang X-nya di C ini. Itu ya teman-teman. Nah ini. Berarti pilih yang ini dong. Sorry. Nah ini X yang di C. Nah dari dua logika di atas ini, logika pembuktian di atas ini, maka X elemen C itu benar. Nah, nggak usah pakai kata-kata harus juga nggak apa-apa sih. Maka X berada di C itu benar atau pasti benar atau harus benar ya nggak apa sih. Itu ya. Oke, nah karena X untuk setiap X yang berada di A itu X juga berada di C, maka disimpulkan A itu subsetnya C. Nah ini, maka terbukti nih yang ingin dibuktikan ini. Dari modal ini, modalnya ini sama ini, nah, kita terakhir akan memperoleh kesimpulan ini kan, ini kesimpulannya. Berarti terbukti gitu kan. Itu teman-teman cara membuktikan dengan definisi gitu ya. Definisi yang mana sih Pak? Ini tadi. Definisi subset itu apa ini? Jika P itu subsetnya Q, maka kalau kita ambil X-nya itu berada di P, maka X juga harus ada di Q. Nah, gitu ya, intinya itu. Itu untuk membuktikan dengan apa definisi tadi. Biasanya digunakan untuk pembuktian kalimat-kalimat proposisi yang ada ini ya, proposisi himpunan yang ada implikasinya gitu ya, ada subset-subsetnya tadi itu biasanya. Yang tidak sama dengan kayak gini lah pokoknya. Kalau sama dengan kayak gini langsung pakai anu bisa. Pakai sifat-sifat operasi atau hukum-hukum aljabar operasi ini bisa. Sudah bisa dipahami belum? Di sini. Halo? Masih bersama saya teman-teman? Masih Pak. Paham ya? Ya enggak, kalau nggak paham besok diulang-ulang lagi rekamannya aja nggak apa. Biar agak cepat kita. Itu ya. Kemudian bisa digunakan juga hukum-hukum aljabar himpunan itu untuk menentukan hasil operasi. Nah ini contoh yang beda setangkup, definisinya apa gitu ya. Ini definisi beda setangkup itu adalah kalau A beda setangkup dengan U gitu ya. Ini yang apa namanya modifikasinya gabungan dulu Cah. Dia gabungan tapi tidak boleh berada di kedua-duanya. Harus berada di salah satunya saja gitu ya. Definisinya apa sih? Definisinya kan yang ini. Ini nih, definisinya ini. Karena A ini ya. Jika A adalah himpunan bagian dari semesta gitu ya. Jadi ada A itu himpunan bagian dari semesta atau universal ini kan berarti kalau kita ini adalah U atau universe atau ini adalah semesta, maka A itu di dalamnya gitu ya. Maka hasil A beda setangkup dengan U itu apa gitu. Nah, ini dicari nih. Definisinya adalah ini gitu ya. A dikurangi U jelas kosong. U dikurangi A itu adalah A gitu ya. Digabung berarti adalah A itu sendiri. Sorry. U dikurangi A kok atau ini tuh. Ada yang tahu nggak sah? U dikurangi A apa? Yang benar? Komplemen A. Komplemen A. Mas. Ini A komplemen harusnya ya. Sorry. Berarti di sini apa ini?
Himpunan kosong A komplement, betul sekali ya. Oke, itu teman-teman. Apa namanya? A komplement berarti ya ini ya. Oke, ini salah nggak sih ya? A dikurangi U digabung dengan U dikurangi A. Coba nanti Anda cek lagi ya, definisi operasi beda setangkup dulu apa. Di depan itu, di depan beda setangkup. Nah, agak panjang nih nyarinya. Ini ya. Ini, oh ya ini ya. Bisa ini teman-teman. Betul ya. Jadi pengurangan bolak-balik A dikurangi B digabung dengan B dikurangi A. Betul ya. A dikurangi B digabung dengan B dikurangi A. Oh ya betul berarti tadi jawabannya. Betul. Betul, jawabannya adalah mana tadi? Ini dia. Betul, ini A komplement teman-teman. Ini salah ini ya. U dikurangi A komplement atau di garis atas ini. Jawabannya adalah A komplement. Nah, ini juga sama tadi. Kita pakai gabungan dari pengurangan bolak-baliknya kan. Berarti A dikurangi A komplement digabung A komplement dikurangi A gitu. Loh, ini kok bisa jadi irisan Pak gitu ya. Ini karena dikurangi dengan komplemennya maksudnya gitu. Dikurangi komplemennya itu berarti sama dengan irisan dengan komplemennya yang atas. Jadi komplemen dikomplemenkan lagi ya kembali ke A itu. Yang ini dikurangi dengan A itu sama dengan diiriskan dengan A komplemen gitu ya. Nah, irisan dari dua himpunan yang sama kan dia sendiri. Ini juga irisan dari dua himpunan yang sama dia sendiri. Nah, kalau A digabung dengan A komplemen ya hasilnya semesta atau universal ya. Itu kira-kira itu definisi ya bisa kita gunakan untuk menentukan hasil gitu ya, hasil operasi gini misalkan. Nanti tidak hanya ini misalkan disuruh mengurangi U dikurangi A pasti ini gampang. U dikurangi A hasilnya A komplemen gitu ya dan sebagainya. Yang butuh mungkin pemahaman lebih mendalam kalau menentukan hasil operasi dari beda setangkup seperti ini. Manfaatnya ini tugas sudah include ke tugas itu umum. Nah ini teman-teman, ini kalau di sini mohon maaf, ini tipe himpunan dalam bahasa Pascal. Kita nggak tahu Anda pemrograman yang diajarkan di elektro apa? Anda sudah dapat belum bahasa pemrograman di semester 1 ini? Sudah Pak. Sudah belum Mas? Sudah Pak. Dapatnya apa Mas? C++ Pak. Apa? C++ Pak. C++ ya, oke. Python belum dapat juga berarti ya? Langsung C ya, keren ya? Oke, nggak apa. Tapi sebenarnya ini ya, secara umum logika himpunan di dalam bahasa pemrograman itu hampir sama sebenarnya. Dia hanya nanti masalah ini sih, masalah pendefinisian ini ya, pendefinisian tipe data himpunannya itu yang nanti beda-beda di antara masing-masing bahasa pemrograman. Penulisannya ini maksudnya gitu ya. Penulisannya ini saja. Jadi kalau di Pascal biasanya seperti ini. Ini bahasa yang dipelajari lama sekali ya dulu. Mungkin Anda SMA atau SMP belajarnya Pascal ini. Sekarang kan yang banyak digunakan ya tadi itu ada C++, kemudian bahasa mungkin Python gitu ya. Mungkin sedikit berbeda, tapi yang penting kita tahu logikanya gitu aja sih. Logikanya himpunan itu bagaimana nanti ketika kita belajar bahasa pemrograman yang berbeda, asal kita paham logikanya, logika pemrogramannya, logika himpunannya gitu ya, logika proposisi kemarin itu kita mau berubah-ubah bahasanya nggak masalah, tinggal menyesuaikan aja, menyesuaikan penulisan. Yang beda kan sintaknya ya, perintahnya, penulisannya saja, tapi logikanya yang penting kita paham gitu teman-teman. Intinya itu. Dan yang perlu kita ketahui kalau di dalam berbagai bahasa pemrograman itu himpunan-himpunan standar itu biasanya sudah ditentukan. Apa sih standar Pak? Real misalkan gitu ya, integer gitu ya. Kemudian yang biasanya sudah sering digunakan yaitu tadi real, integer, itu biasanya sudah tersedia. Tidak perlu didefinisikan sendiri. Tapi nanti ada mungkin himpunan yang perlu kita definisikan sendiri gitu, maksudnya gitu. Dalam bahasa apapun seperti itu. Contohnya ini, kalau di Pascal kita mendefinisikan sendiri nih. Himpunan apa? Himpunan huruf besar. Isinya apa saja? Isinya ini. Ini tanda ini ya, petik ini digunakan untuk apa? Ada yang tahu? Dalam bahasa pemrograman, ada yang ingat? Untuk string, Mbak. String, karakter gitu ya Mas ya. Oke. Jadi itu nanti apa namanya?
berarti didefinisikan sendiri-sendiri huruf besarnya A sampai Z apa saja gitu ya. A besar, B besar, kapital, mohon maaf, A kapital, B kapital dan seterusnya itu adalah himpunan yang definisikan pada huruf besar. Nanti mungkin penulisan ininya saja sih. Beda bahasa pemrograman mungkin cara menulis ininya berbeda. Kalau dalam Python mungkin langsung saja pakai ini ya, pakai kurung gitu biasanya. Kurung kurawal gitu nanti langsung A gitu ya, B dan seterusnya gitu ya. Kalau di Pascal ini nggak pakai kurung kurawal. Saya nggak pernah belajar C++, nggak tahu ya. Mohon maaf. Yang penting Anda paham aja ya nanti logikanya gitu. Bahwa ada himpunan yang sudah include, sudah apa namanya tersedia gitu ya karena dia standar gitu, atau istilahnya tipe ordinal ini ya, tipe ordinal, integer, karakter, real gitu biasanya ya, atau nanti boolean gitu ya, boolean 0 dan 1 itu sudah tipe-tipe ordinal. Kalau nggak ada tipe ordinal ini belum tersedia, berarti kita harus mendefinisikan sendiri. Intinya itu dalam bahasa pemrograman. Gitu ya.